Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1 SKS Siniar Kala Institute. Episode kali ini saya mengundang salah satu mahasiswi ya, mahasiswi sebutannya, yaitu saya panggilnya cuma Dian, tapi nama lengkapnya siapa? Dian Aprilia Hairunisa. Dian Aprilia Hairunisa, oke. Dian ini angkatan 2019 ya? Iya. Oke, berarti angkatan pertama di kampus Kala Institute. Benar. Nah, Dian ini prodi apa kalau boleh tahu? Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi ya. Oke. Ya. Nah, kita akan banyak bahas tentang seputar mahasiswa, terus Dian belajar apa di SI. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Dian pilih program studi Sistem Informasi saat daftar di kampus? Kalau dibandingkan 4 prodi, sebenarnya dulu awalnya saya pilihnya bisnis digital waktu tes, Pak. Awalnya tes bisnis digital. Jadi tapi tetap sama, tesnya itu Saintek MIPA. Kan yang duanya Soshom. Jadi tesnya MIPA. Tapi pas lulus itu saya berpikir lagi kayak saya punya jiwa bisnis enggak ya? Jadi saya ada berpikir lagi, kayaknya saya lebih ke anak teknik nih kayaknya, lebih ke komputer dulu. Saya juga dulu senang sekali komputer, otak-atik itu bawaan dari bapak saya juga, sering otak-atik komputer. Jadinya pindahnya ke SI. Oke. Tapi memang maksudnya berarti tidak lulus di bisnis digital atau memang Lulus Pak. Pindah berarti? Iya pindah. Waktu itu kan kita sedikit mahasiswanya, jadi pindah prodi itu gampang. Udah kayak sekarang kan nggak bisa. Oke. Berarti memutuskan pindah ke program studi Sistem Informasi. Iya. Sejauh ini happy? Happy banget. Happy banget. Tunggu, sebelum kita mulai tentang perjalanan Dian selama kuliah, sebentar lagi lulus ya? Insya Allah. Dian sekarang sudah di proses mana, di tahap mana? Sudah skripsi, kemarin sudah hasil, jadi tinggal revisian dari seminar hasil. Oke. Oh, seminar hasil berarti. Ya. Sudah seminar sudah tinggal seminar tutup. Oh, tepuk tangan ada itu. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, berarti kurang lebih bahkan tahun ini ya, berarti tahun ini akan lulus. Iya, insya Allah. Insya Allah akan mendapatkan gelar sarjana Komputer Eskom. Komputer, oke, Eskom ya. Oke, gelar dari Sistem Informasi itu Eskom, sarjana komputer. Oke. Nah, nanti kita bahas tentang skripsinya atau kayaknya tidak. Ya, sangat agak berat ya dibahas. Agak berat ya, karena masih kepikiran mau hujan tutup. Tapi ya berarti memutuskan pindah waktu itu karena ikut teman atau memang karena kemauan sendiri ya? Iya, kemauan sendiri pindah. Oke, ke Sistem Informasi. Nah, mata kuliah paling disukai deh di Sistem Informasi? Rata-rata semua saya suka sih Pak. Karena ada. Atau dari per semester, misalnya semester 1. Kan semester 1 belajar umum ya? Iya, umum. Pengantar bisnis juga kita belajar. Pengantar Sistem Informasi, terus. Oh, berarti bentar. Berarti di Sistem Informasi belajar juga bisnis? Iya, tetap belajar Pak. Karena kan di kampus kita kan Sistem Informasinya nggak cuman harus jago ngoding bikin sistem, tapi kita juga berorientasi sama kebutuhan bisnis, kebutuhan perusahaan. Jadi kita juga belajar tentang apa itu bisnis, bagaimana orang bikin bisnis, tetap punya basic bisnis gitu, walaupun nggak sedalam di prodi lain. Oke. Nah, berarti di semester 1 mata kuliah favoritnya pengantar. Iya. Mata kuliah favoritnya apa? Kalau masih ingat dong, masa?
agama Islam. Mengaji. Pengantar bisnis sih Pak. Iya, Pengantar bisnis ya. Oke. Baru saya. Terus untuk semester 2 kan udah mengarah ini. Apa ya? Atau belum ya? Mengarah. Sudah Pak, sudah mulai kan? ngoding. Oke. Ya. Mata kuliah yang disukai? Dulu kita semester 2 itu kebetulan COVID Pak, jadi online. Oke. Jadi belajarnya tuh agak kurang bagi saya. Karena saya prefer offline. Oke. Nah, menarik nih, menarik. Online berarti. Iya, Berapa tahun online? 1 semester lebih sih, tidak sampai 2 semester. Oh, tidak sampai setahun Ya, berarti. sampai. Ya. Tapi memang betul-betul online, semuanya dilarang ke kampus waktu itu? Iya Pak, dilarang ke kampus waktu itu. Yang pembatasan apa sih? PSBB. Ya, PSBB. Oke. Jadi nggak ke kampus. Nah, terus belajarnya bagaimana? Online maksudnya di via apa? Online pakai Zoom, terus kasih tugasnya di Google Classroom. Terus lewat via chat juga. Oh ya, di semester 2 itu belajar pengantar apa namanya? Kalaway, sudah diperkenalkan Kalaway. Jadi yang ngajar itu Pak Rektor langsung. Jadi kayak kita jadi gimana ya, merasa sangat spesial sekali gitu Pak. Oke. Itu privilege gitu kan. Oh, privilege. Yeah. Nah, oke. Diajar langsung sama rektor tentang Kalaway gitu. Oke, jadi berarti mungkin tema kali ini di ini saja ya. Menarik tuh tadi, maksudnya kata privilege. Privilege itu kalau di kampus ya, di kampus ini Dian merasa privilege sebagai mahasiswa itu apa? Kalau banyak sih Pak, dari segi akademik, non akademik juga sangat terasa gitu. Dulu kan saya di BM kalau di non akademik, tapi kalau di akademik dari segi belajar itu kita nggak cuman di kelas menonton teori aja. Selain dikasih praktek ngoding langsung diajar sama dosen, kita juga pernah atau dari semester 1 aja kita sudah dibawa untuk tinjau turun ke lapangan ke SBU untuk lihat SBU Kala gitu Pak. Dulu saya dapatnya di Kala Toyota Urip berkelompok. Terus selain itu, selain kita ke SBU Kala, kita juga ada diajar sama dosen-dosen praktisi dari Kala Group. Jadi petinggi-petinggi Kala Group seperti CFO-nya, akuntansi, terus Pak Rektor langsung yang mengajar itu juga sangat, saya merasa itu berupa privilege yang sangat bagus gitu Pak di sini. Berarti bisa dibilang kalau privilege itu sebagai mahasiswa ya, itu bisa mengakses kayak kantor-kantor Kala Group yang lain. Iya. Oke. Nah, itu berarti belajarnya maksudnya kunjungan ke sana dalam rangka mata kuliah atau dalam rangka apa? Kemarin mata kuliah Pak yang pengantar bisnis. Oke, jadi memang belajar langsung dari SBU. Lapangan ya? Iya, jadi diajarkan di Toyota itu alur bisnisnya begini, dari konsumen, terus di dalam oleh HRD-nya dan segala macam itu diperkenalkan memang. Oke. Nah, itu semester berapa? Semester 1 sudah kunjungan Pak. Semester 1 sudah kunjungan. Iya, itu menariknya. Terus lanjut semester 3 ada lagi mata kuliah student CEO. Oke, itu di mana? Langsung di ICT Kala Group. Jadi kita kan saya ada berempat di prodi. 4 orang. Terus kebetulan di ICT itu ada 4 departemen juga. Jadi kita masing-masing ditempatkan di departemen berbeda. Waktu itu saya langsung di bagian yang langsung programmernya. Langsung di bagian itu diperkenalkan langsung di ICT itu ada banyak posisi. Ternyata nggak cuman programmer aja, ada sistem analis, ada juga UX. Iya, betul. Nah, jadi di semester 3 itu kita juga langsung diperkenalkan di ICT-nya Pak, mengarah ke sistem. Itu jatuhnya berarti mata kuliah atau magang? Masih mata kuliah Pak. Masih mata kuliah ya, student CEO. Tapi 1 semester berarti? Iya, 1 semester. Jadi, tapi kita kunjungannya itu kurang lebih 1-2 bulan. Maksudnya 1-2 bulan hadir terus kah? Kunjungan ke ICT-nya. Jadi sisanya belajar di kelas dulu. Tentang pembekalan nanti di ICT bagaimana, terus dibawa ke ICT. I see. Oke. Nah, habis itu berarti setelah kunjungan terus Dian magang di mana waktu itu? Sudah magangnya 2 kali. Pertama di PT Bukaka Proyek PLT Mamuju,
di Mamuju yang waktu magang mandiri. Oke. Yang libur semester 4 ke 5 itu Pak. Waktu itu cari magang. Terus kemarin sempat ikut MBKM di Kala Holding juga. Project Kala Sinergi platform. Oke. Sebentar. Yang pertama apa? Bukaka? Ya, Bukaka. Oke, itu sebagai apa? Di bidang administrasi dan IT-nya juga di sana. Tapi karena kan di site proyeknya, proyek konstruksi. Ya, konstruksi. Ya, jadi agak berbeda dengan magang selanjutnya saya karena dia memang langsung di lapangan gitu, Pak. Oke, itu mandiri ya? Iya, proyeknya magang mandiri. Nah, kalau yang ini apa? MBKM. MBKM sebagai apa? Full stack developer. Wah, full stack. Lumayan. Oke. Full stack developer. Nah, selama magang kan tadi ya kita sambungin sama kata privilege. Itu memang langsung kamu merasa kayak karena saya mahasiswa di sini langsung kayak bisa magang di Kala Group atau apa? Itu kamu merasa tidak atau memang karena saya bisa magang di sini karena saya memang ini mahasiswa biasa. Ya, mahasiswa biasa lah ya. Kalau yang MBKM kemarin sangat terasa sih Pak perbedaannya saya sebagai mahasiswa Kala Institut. Karena kemarin itu kita yang angkatan pertama daftar MBKM itu detik-detik terakhir penutupan MBKM. Nah, waktu itu kita dimintanya langsung pas kan kita pernah ikut lomba yang Kala Future Leader. Nah, kalau Future Leader itu kita sempat masuk semifinal kelompokku Pak. Oke. Terus kita diundang datang ke acara semifinalnya yang di ballroom Wisma Kala. Nah, di situ kita dikasih tahu sama namanya Kak Ilo. Dikasih tahu bilang, ayo daftar MBKM ini tinggal beberapa hari tutup gitu. Ayo silakan daftar. Nanti kalian pilih posisinya. Nanti kalau benar-benar cocok, nanti kita uruskan gitu. Jadi kita benar-benar waktu itu belum ada kami semester 1 belum ada melek banget tentang MBKM, magang-magang di luar segala macam. Tapi karena kita dikasih tahu ada Kala Group ikut sebagai mitra di MBKM ini, terus kita diajak untuk ayo join MBKM. Jadi kita daftar, urus semua berkas, terus ikut wawancara kalau cocok. Dan kita ada 7 orang di angkatan 1 yang cocok di posisi itu. Akhirnya lolos, alhamdulillah lolos di posisi yang dimau gitu Pak. Oke, berarti itu kamu merasa kayak ini sebuah privilege ya, karena di detik-detik terakhir pun masih bisa join, bisa. Dan semua itu diterima semua. Iya Pak, diterima. Diterima semua. Dan di Kala Group semua ya? Iya, di Kala Group semua. Oke. Di beda-beda SBU. Beda SBU. Iya. Itu berarti di semester berapa waktu itu? Semester 6 kemarin. Iya. Semester 6 ya, sebelum skripsi ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu berarti semester 7 KKN. Iya. KKN ya. Iya, KKN di mana? Di Maros. Jauh sekali kan, Pak. Sangat jauh. Tapi pengalamannya happy ya waktu. Iya. Waktu itu memang kita cuma 1 bulan. Oke. Kalau magangnya berapa bulan? Kemarin 5 bulan. Yang MBKM itu? Kalau yang di Bukaka kemarin 2 bulan. 2 bulan. Oke. Mungkin karena sudah magang beberapa kali jadi KKN-nya lebih. Oke, lebih. Dan KKN berapa orang? 7 itu? 10 orang. 10 orang ya. Ada tambahan ya? Ada yang bukan ikut MBKM, ikut KKN juga. Oke. Nah, tadi full stack developer. Itu memang full stack developer itu kalau di mata kuliah program studi sistem informasi belajarnya di mata kuliah apa? Di semua mata kuliah tentang ngoding. Ngoding dari pengantar pemrograman web 1, web 2, terus ada PBO 1, PBO 2. Jadi memang di SI banyak matkul ngoding. Dan kebetulan saya senang sekali ngoding. Oke. Nah, itu berarti nggak masalah ya? Iya. Kalau Dian, oke. Di semester 3, 4, 5 ada semua ya? Ada semua. Nah, lanjut ke skripsi. Iya. Berarti skripsi bahas apa? Jangan bilang bukan tentang ngoding. Skripsi bikin web. Bikin web. Iya, ngoding. Benar-benar full stack. Benar-benar dari magang terus
diimplementasikan ke skripsi. Iya benar. Nah selama selama kuliah di kampus di ini berarti sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya? Iya. Sudah hampir 4 tahun ini. Kamu merasa kayak privilege yang lain selain magang, kunjungan, ada tidak yang kayak yang lebih lah dibanding kayak kalau di kampus lain atau mahasiswa lain, itu ada tidak yang kamu rasakan tentang privilege ya? Kalau saya sih Pak lebih ke kita di satu prodi itu benar-benar ditunjukkan sama Kaprodi. Kita interestnya lebih kemana? Oke. Jadi saya berempat di SI itu benar-benar diarahkan siapa yang suka data, yang suka jadi sistem analis, terus ada yang security, terus saya yang full stack gitu. Suka security. Ya, yang security internet. Bukan security satu Pak, salah, beda. Ya, jangan sampai security bank. Internet Oke. security. Ya. Oke. Oh, berarti memang diarahkan ya setiap mahasiswa semua atau? Iya Pak, jadi memang kalau di SI itu di setiap semester ada semacam sesi konseling gitu sama Kaprodi. Jadi kita benar-benar dikasih tahu gimana semester ini matkulnya. Ada yang menurut kamu paling kamu suka, paling senangi dan nilaimu bagus di situ yang mana. Jadi kita bisa arahkan kamu nanti di bidang IT itu yang bagian mana. Kan bidang IT itu luas banget Pak, bukan cuma ngoding, ada UI UX. Betul. Yang suka desain, ada data mining, untuk yang suka hitung-hitung. Jadi kita kuliah itu bukan yang apa sih istilahnya buta-buta gitu kan, istilah cuman ya yang kayak meraba-raba nanti saya mau kemana ya. Enggak. Kita memang dari semester 4 sebelum peminatan kita sudah dikasih tahu, oh kamu cocoknya jadi ini. Dulu saya malah sama Kaprodi sering disebut-sebut, nanti jadi full stack ya, jadi full stack. Beneran ambil full stack Pak. Oke. Jadi ya. Oke, berarti bisa dibilang kalau di program studi itu, entah ini di semua ya, mungkin di semua juga begitu, diarahkan memang kayak dipetakan ini mahasiswa saya nanti akan seperti apa, cocoknya apa. Berarti itu memang dipikirkan untuk karir ya? Iya, untuk karir kedepannya nanti supaya tidak ngangong. Ya istilahnya kalau di keluar sudah sarjana setidaknya tidak bingung. Iya, tidak abu-abu banget. Ya, tidak abu-abu. Oke. Nah, untuk sekarang Dian kan sudah skripsi. Terus rencananya apa? Rencana kalau sudah lulus? Karena saya dari dulu sudah disuruh masuk di Kala Institute, notabene perusahaan Kala. Jadi tentu saya pengen berkarir di Kala, Pak. Sangat ingin ya. Tapi sudah ada progres ke sana? Iya Pak, kalau yang prodesis sudah. Sudah ya? Iya. Apa itu? Jadi kemarin kan ada pengisian formulir calon data karyawan yang diisi sama semua angkatan satu. Angkatan satu. Semua angkatan satu. Terus alhamdulillahnya yang mendapat panggilan pertama itu untuk wawancara user kemarin SI. Ya, jadi sudah wawancara. Sebentar, form karyawan ini dari mana? Maksudnya dari Kala Group langsung? Dari tulisannya kampus? Sih dari Kala Group, tapi didistribusikan lewat CDC kampus. Career Development Campus. Oke, berarti memang sebenarnya ya itu tadi privilege tadi ya. Privilege lagi. Jadi maksudnya di kampus mungkin sebagai mahasiswa ya diberikan juga privilege. Jadi karirnya nanti ini mau seperti apa? Iya. Oke. Nah, sudah interview berarti? Sudah Pak, interview user sama orang ICT. Orang ICT? Iya. Berarti penempatan ICT dong, kalau usernya ICT? Iya Pak. Jadi Insya Allah. Maksudnya itu berapa orang? Kami berempat. Berempat? Iya. Dan katanya setelah itu, maksudnya begini ya, kan proses perekrutan karyawan kan ada banyak ya. Iya. Maksudnya
pertama mungkin mengirim berkas atau apa segala macam. Tapi ya ini kamu cuma langsung interview, mengisi form itu. Kemarin saya juga kaget Pak. Jadi kan diinfokan sama CDC kampus bilang nanti ada interview sama orang kala grup, semua anak SI. Jadi saya persiapkan diri itu memang wawancara HRD. Pas sampai di kala grup, orang ICT yang benar-benar sudah kenal gitu Pak sama kami. Iya, maksudnya maksudnya kayak kamu merasa kayaknya saya tidak pernah mengirim berkas, saya tidak pernah melamar. Iya Pak, jadi kira kan setahu saya masuk di kala grup sulit ya, banyak berkas yang harus dikirim. Tapi memang sudah kirim kemarin resume sih Pak sama dari CDC itu langsung ya. Iya, CDC minta. Berarti ada memang dari CDC itu memang sudah ada proses ya, maksudnya dia sudah pernah submit berkas, terus mungkin sudah pernah di asesmen juga kayaknya. Iya Pak, sudah pernah asesmen oleh CDC. CDC. Sebelumnya, semua angkatan 1. Nah itu dia. Makanya mungkin privilege yang tadi dilihat dari hasil asesmen. Datang dari situ. Iya. Selain karena program studi memetakan kemampuan mahasiswanya masing-masing, tapi CDC juga memikirkan kayak karirnya nanti seperti apa. Iya benar. Jadi itu privilege dari kampus seorang mahasiswa yang dirasakan yang dirasakan Dian selama kurang lebih hampir saja 4 tahun. Sudah terancam sarjana nanti insyaallah. Amin. Jadi kalau misalnya nanti insyaallah ya, jadwalnya sudah ada, jadwal ini sidang tutup. Belum sih Pak, tapi kayaknya awal September. Nah kalau kamu tadi setelah merasakan semua privilege itu, harapan kamu untuk kedepannya bagaimana? Untuk kampus harapannya untuk seperti apa? Nanti untuk harapan kamu juga seperti apa? Harapan untuk kampus? Iya. Semoga sih, kalau saya kan kampus kan ini kampus baru. Terus kalau saya kemarin banyak coba ikut lomba itu belum banyak yang sampai final. Tapi teman-teman saya banyak. Tapi waktu saya banyak gagal sampai semifinal doang kan Pak. Semoga harapan saya sih semoga semua mahasiswa di Kala Institut itu bisa lebih aktif lagi untuk ikut-ikut lomba. Karena ini ikut lomba itu sangat berasa. Buktinya kemarin yang MBKM kita karena ikut KFL itu, jadi kita dikenal sama orang Kala Group, jadi ditawarkan untuk MBKM ikut magang. Jadi benar-benar kalau ikut lomba tuh lebih ke networking. Kita harus pikirkan networking, jangan dulu pikir menang atau enggaknya. Ya. Intinya pengalamannya dulu. Dulu. Terus harapan kamu untuk diri sendiri, misalnya karir ke depan bagaimana? Semoga diterima di Kala Group. Semoga cepat selesai revisinya. Terus nanti sedang tutup sama teman-teman saya bisa lulus bersamaan. Amin. Menarik ya teman-teman, yang nonton Sinar Kala Institut. Nah itu tadi ada beberapa privilege dari mahasiswa. Nanti saya juga persilakan Dian untuk menanyakan kepada saya tentang apa sih privilege yang lain yang bisa didapatkan di Kala Institut. Tetap stay tune di Sinar Kala Institut 1 SKS. Selamat datang di kampus Kala Institut, di mana pendidikan modern bertemu dengan inovasi kewirausahaan dan teknologi. Di sini, mahasiswa diberdayakan untuk mengejar passion mereka dan membentuk masa depan mereka. Kala Institut berkomitmen untuk memberikan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Kami menawarkan program dan sumber daya terkini yang memungkinkan mahasiswa kami berkembang di bidang yang mereka pilih. Kampus kami dirancang untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas. Fasilitas yang modern memberikan mahasiswa sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengejar tujuan dan menghidupkan ide-ide mereka.
Saya memilih Kala Institute karena komitmennya terhadap inovasi bisnis dan teknologi. Serta saya juga dapat belajar langsung dan praktek langsung di lapangan. Di Kala Institute, kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi generasi pemimpin berikutnya. Bergabunglah dalam misi kami untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kembali lagi di 1 SKS Siniar Kala Institute. Dulu itu. Oke. Nah, itu tadi saya sudah bertanya-tanya tentang privilege Dian selama kuliah di Kala Institute. Nah, sekarang saya persilahkan. Kayak maksudnya kayaknya Dian tadi saya ajak untuk podcast, kayaknya banyak juga pertanyaannya toh. Iya. Oke, silakan. Jadi saya di sini kan saya sebagai mahasiswa angkatan 1 benar-benar melihat kampus ini grow up dari yang tenaga pendidiknya itu masih sedikit, terus sudah sebanyak dan seramai sekarang. Apalagi sudah mahasiswanya sudah banyak dan tenaga pendidiknya udah sepadan ya dengan jumlah mahasiswa. Pertanyaan pertama saya dari seorang Pak Farul, kenapa saya deg-degan gitu? Santai. Oke. Kenapa sih memilih buat join di Kala Institute dan dari awalnya dapat infonya dari mana? Oke. Kalau saya, maksudnya saya yang join ya? Iya. Oke. Bukan sebagai kamu sebagai Iya, kita sebagai tenaga pendidik di sini. Oke. Sebenarnya begini ya. Tidak dipungkiri memang Kala Group itu sebuah perusahaan yang besar ya. Apalagi kalau di Indonesia Timur memang Kala Group salah satu perusahaan yang istilahnya paling besar lah, bisa dibilang begitu. Dan punya banyak ini ya, bisnis unit. Nah, salah satu alasan sih bergabung memang karena pertama karena profesinya. Kalau saya ya, karena waktu itu buka lowongan dosen dan saya juga kebetulan kualifikasi. Sebenarnya dari kualifikasi sih. Kualifikasinya itu yang dibutuhkan seperti ini, bla 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 lah. Nah, saya merasa kalau kualifikasi itu cocok. Jadi saya mendaftar karena yang pertama profesinya, yang kedua karena tidak bisa dipungkiri kalau Kala Group itu atau kampus ini, Kala Institute ini di bawah naungan dari Kala Group. Nah, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri juga lah kalau bekerja di salah satu perusahaan terbesar seperti itu. Ya, jadi apa ya? Sebenarnya untuk kayak alasan sih bukan karena maksudnya saya waktu itu masih sementara kerja juga. Pak. Waktu melamar. Jadi sebenarnya bukan karena mau nyari-nyari ini lagi, tapi karena saya memang profesinya berbeda waktu itu. Jadi alasan yang pertama sih adalah profesinya. Lebih ke profesinya. Profesi dosen ini. Seperti itu. Berarti memang mendedikasikan diri sebagai dosen. Ya, saya lupa siapa yang bilang, tapi kalau ada yang bilang kalau mau jadi dosen itu bukan kalau mau jadi kaya jangan jadi dosen. Karena dosen itu adalah panggilan hidup sebenarnya. Itu ya buat teman-teman saya yang mau jadi dosen. Jangan cari jangan cari ini karena gajinya kecil. Begitu ya. Baik. Itu sudah di spoiler guys. Memang untuk pahala mengalir terus. Amin. Semoga ya. Oke. Nah, apa lagi? Terus udah berapa tahun Pak jadi dosen di baru sih sebenarnya 2022 saya baru join. 2022. Januari 2022. Jadi sekarang berarti hampir 2 tahun lah, 1 tahun 9 bulan. 8 bulan. Ya. Sejauh ini Pak gimana ya dirasain jadi dosen? Sebelumnya udah pernah jadi dosen atau memang belum? Ini kali pertama jadi? Iya, makanya kemarin waktu sebenarnya saya kan bekerja sebagai digital marketing di perusahaan-perusahaan. Nah, terus buka lowongan, ada yang buka lowongan dosen, tertarik lah untuk
menjadi terjun di profesi ini. Jadi belum pernah. Oke. Gimana Pak awalnya dulu pas jadi dosen itu ada masa probation gitu atau langsung kan bisa 3 bulan, terus 6 bulan atau? Oh enggak. Kalau di sini sih langsung ya kalau dosen ya. Maksudnya langsung terdaftar gitu. Karena kita didaftarkan sebagai dosen itu harus punya nomor induk dosen nasional NIDN. Harus punya. Ya, jadi memang sudah terdaftar sebagai dosen tetap. Itu. Seperti itu. Jadi bukan mungkin kalau karyawan ya, kalau TND atau ini itu ada masa percobaan, tapi kalau dosen langsung. Ya, dosen langsung. Gimana Pak? First impressionnya jadi dosen, apalagi ini kan di kampusnya dibilang kampus swasta gitu kan, bukan yang kampus negeri kayak orang-orang. Awalnya dulu first impression jadi dosen, iya kayak gini ya, apakah shock ataukah excited? Tidak, sebenarnya begini. Ini kejadian menarik ya, karena sebenarnya saya kan jarang masuk di mall, apalagi mall Nipa. Saya waktu itu tidak di Makassar. Jadi waktu mall Nipa ini tumbuh maksudnya dibangun dan sudah jadi mall, itu saya belum pernah ke sini. Belum pernah masuk. Jadi pas masuk kayak ini betulan kampus atau tidak ya? Sama Pak, kayak, saya juga. Iya, maksudnya kayak kenapa ada ini kampus ada dalam kampus mall. mall. Jadi pas masuk lantai 5 ya waktu itu, lantai 5. Terus kayak maksudnya mungkin saya tidak menjatuhkan kampus lain, tapi di antara semua kampus yang pernah saya datangi di Makassar, ya fasilitas di kampus inilah yang paling bagus kalau menurut saya. Jadi kayak nganggung-nganggung juga sebenarnya awalnya first impression. Maksudnya first impressionnya itu karena fasilitas sih. Maksudnya kayak wah ini niat. Kalau sangat niat kampusnya, kampus Kala Institut ini kayak mulai dari perabotan, terus kayak desain, tata letaknya segala macam itu kayak ya di effort lah, butuh effort lah. Nah itu sih first impression sebagai maksudnya saat saya datangnya di kampus ini. Terus pas jadi dosennya mengajar, masih ingat nggak Pak kelas pertama yang diajar itu matkul apa dan angkatan berapa? Saya kurang ingat ya, maksudnya saya kurang ingat kelas mata kuliah apa, tapi saya tahu waktu itu kelasnya, pokoknya kelasnya ini siapa namanya, Isra. Angkatan 21. Iya, angkatan 2021. Saya lupa itu kelas apa. Intinya yang pertama kali saya ajar itu kelasnya Isra. Itu. Dan ini unik. Kenapa unik Pak? Ya karena mahasiswanya, maksudnya. Waktu itu saya mengajar pertama kali di mezanin. Di mezanin kan duduk-duduk. Apa namanya? Lesehan. Nanti ada gambarnya di sini kayak mezanin dulu. Kursi-kursi kecil, terus meja-meja kecil. Jadi kayak ngajar les. Iya, kayak ini serius nih mengajar seperti ini. Terus mahasiswanya juga kayak semuanya bisa dibilang kan, karena memang generasi yang sekarang ini kayak Isra itu Gen Z banget. Jadi kayak cara belajarnya seperti ini. Sudah tidak mencatat lagi, sudah tidak ini. Jadi seperti itu sih. Jadi makanya waktu itu saya adaptasi juga kayak harus menampilkan materi-materi kayak yang banyak visualnya atau apa, karena kalau menjelaskan itu kayaknya mahasiswa kurang tertarik seperti itu sih. Iya. Emang saya saja mengantuk semua menjelaskan. Tapi kan tadi Pak bilang agak berbeda ya mahasiswa di sini tuh kurang nulis. Karena memang ikonnya atau kampus itu memang diperkenalkan dengan paperless gitu Pak kan? Iya kan? Betul. Nah, kalau menurut Bapak gimana kalau paperless itu? Apakah suatu kampus itu bisa untuk paperless seutuhnya, seluruhnya, atau tetap butuh kertas buat nyatat, atau enggak print soal, atau gimana?
Sejauh ini ya yang saya lakukan di kelas memang itu sudah paperless. Maksudnya tidak pernah, mungkin awal-awal ya, maksudnya ada kuis yang menggunakan soal. Ya. Tapi sejauh ini ujian mid semester sama final test itu sudah bentukannya home assignment. Proyekan. Ya, proyekan. Jadi kalau saya sendiri sih memang bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja paperless. Cuma yang tidak bisa kan adalah peraturan apa segala macam, itu kan harus tertuang dalam naskah. Ya itu kayak SK pembimbing atau apa segala macam, penguji segala macam itu kan harus ada fisiknya ya, maksudnya begitu. Nah, tapi kalau di kampus ini itu memang sudah sudah mengimplementasikan paperless. Contohnya kan absen. Absensi itu melalui siakat. Terus tugas-tugas juga. Terus ya di classroom. Bahkan bisa juga di siakat. Ada untuk kumpul tugas. Ya, kumpul tugas. Nilai juga melalui website kan. Website. Jadi istilahnya segala macam informasi itu sudah ada dalam satu sistem. Jadi ya bisa-bisa saja sih. Untuk paperless. Cuma ya begitu. Ada beberapa hal memang yang perlu di print. Kayak tadi yang kayak skripsi. Ya itu kan perlu di print. Cuma ya mungkin kalau 10 tahun 5 tahun 10 tahun ke depan kita nggak tahu ya. Maksudnya bisa saja semuanya sudah ini. Jadi tiap dosen tinggal dikasih bekal iPad atau ini scan bisa. Nah itu kan ini keilmuan sistem informasi toh. Jadi ya bisa saja kalau memang anak-anak SI bisa mengembangkan itu secara cepat bisa. Ya, semoga ya. Amin. Oke, apalagi? Pak Farul sini ajar program studi bisnis digital. Nah, kalau selama ini mengajar 1 tahun 8 bulan, gimana Pak Farul itu melihat atau melihat potensi-potensi dari mahasiswa? Apakah Pak Farul itu memang benar lihat di semua kelas di semua angkatan atau ada beberapa anak-anak dong yang dilihat potensinya bisa, terus sisanya nanti ya gimana gitu? Maksudnya ini sebagai karir masa depan atau apa? Dari segi belajar di kelas dulu Pak. Belajar di kelas. Oke. Yang saya tangkap sih mahasiswa di kampus ini memang kecenderungan untuk berbisnis itu lebih besar. Jadi potensi-potensi itu kalau mereka dikasih materi tentang bisnis kemudian disuruh implementasikan itu mereka semangat. Ya jadi kayak mungkin karena ini kampus bisnis, jadi mereka memang masuk di sini ingin belajar bisnis. Ingin nanti akan keluar jadi pengusaha atau profesional. Itu kelihatan dari kelas. Jadi beberapa orang mahasiswa itu memang ini serius. Tapi maksudnya kalau saya lihat ya di kelas itu yang kayak tadi, yang kalau kunjungan terus praktek lapangan atau ada praktikum itu mereka semangat, antusias semua. Jadi memang di kampus ini juga kayak memang lebih lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ya, karena seperti itu karakter dari mahasiswa sendiri di sini kebanyakan sih yang lebih semangatnya itu kalau praktek atau kunjungan atau apa seperti itu. Berarti memang di bangku kuliah itu sudah ada mahasiswa yang sudah punya bisnis, ya kan Pak? Ada beberapa sih maksudnya. Dan bahkan kayak saya selalu kayak amazed sama mahasiswa kayak ini masih semester berapa sudah bisa, sudah ada produknya. Ya, sudah ada produknya, terus sudah berani untuk jualan. Kayak itu kan semua kayak mindset seperti itu kan yang dulunya ya waktu saya kuliah itu tidak saya
punya. Maksudnya mungkin ada beberapa teman-teman saya yang akhirnya jadi pengusaha sekarang, tapi waktu di bangku kuliah itu tidak diajarkan sama sekali, memang murni dari bergaul di luar lah istilahnya. Nah kalau di sini kita punya inkubator, kita punya UKM ya. Itu bisa, semua mahasiswa bisa kayak mengembangkan potensinya di situ. Jadi untuk bisnis atau mau jadi profesional sekalipun itu kita akan bimbing sih sebenarnya. Nah, kan tadi sudah bilang di program studi saja dipikirkan. Iya, kedepannya gimana? Ya, kedepannya seperti apa? Seperti itu sih. Berarti privilege-nya kuliah di sini tuh juga benar-benar membentuk mindset untuk berani bikin bisnis ya, Mbak? Betul. Dari semua fasilitas yang dikasih. Ya. Dan itu juga sih, privilege di sini kayak apa ya? Mahasiswa ini tentunya mahasiswa langsung berhubungan, karena maksudnya fasilitas di sini kan ditunjang, itu mahasiswa ditunjang kayak dikasih fasilitas. Itu memang untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis. Benar. Jadi kayak dikasih coworking space, kantin segala macam. Itu untuk show produk. Ya, untuk show produknya. Terus kalau mau ngobrol sambil tiduran bisa di working space. Iya, ya, bisa. Ya, jadi kayak kita se-fleksibel itulah di kampus ini. Oh iya. Privilege lah istilahnya. Kayak maksudnya kalau di kampus lain kalau saya ya jangankan dulu jangankan tidur sambil diskusi. Maksudnya diskusi sambil baring, kayak tidak pakai ini aja, tidak pakai kemeja aja itu sudah diusir. Iya, ditegur. Kalau saya. Ya, kalau di sini kan yang penting rapi, sopan. Iya, sopan. Kampus mau diskusi sama dosen di luar jam kuliah bisa banget. Bisa. Itu ya salah satu privilege juga sih, kayak mau diskusi istilahnya ngopi-ngopi nongki-nongki bareng dosen bisa. Iya bener Pak, itu berasa sekali sih. Kemarin waktu mau ikut lomba yang kayak Phil kan, ajak dosen nongkrong di luar di hari weekend itu bisa sekali. Bisa. Sangat bisa. Weekend dan weekdays itu sama saja. Kalau di sini ya, maksudnya kalau dari perspektif dosen, selama mahasiswa membutuhkan kita akan siap juga. Dan melihat batasan-batasan juga kan. Iya. Maksudnya ya kalau jam tengah malam nggak mungkin kan Pak. Iya, tapi kadang di chat juga kalau biasa ada chat. Ini untuk skripsi, untuk ininya, revisinya. Buat teman-temanku yang bisnis digital. Biasa memang itu Pak, tengah malam baru jalan otaknya. Baru mau bimbingan. Karena biasa kalau skripsian kan harinya kita terbalik. Oh ya, jadi owl ya, jadi owl. Owl person. Oke, apa lagi? Apa ya? Sama kayak tadi saya pertanyaan ke saya, harapan untuk kampus dari Pak Farul. Oke, harapan saya sih untuk kampus ya, karena kita baru, maksudnya ini terbilang baru ya, 4 tahun itu masih baru. Harapan saya sih sebenarnya kepada lulusan saja, maksudnya semoga kalian-kalian ini yang 2019 angkatan pertama itu lulus nanti bisa langsung diserap, kayak entah itu penempatan di Kala Group atau teman-teman memilih jalur bikin bisnis. Itu harapan saya sih seperti itu. Jadi maksudnya pendidikan kan sebagai istilahnya tabungan masa depan ya. Benar. Jadi kayak kita itu belajar di sini sebenarnya ini cuma jembatan. Jadi kayak nanti kehidupan sebenarnya di luar setelah lulus. Nah, harapan saya sih seperti itu. Jadi maksudnya teman-teman mahasiswa 2019 yang akan segera lulus itu semoga nanti bisa mengimplementasikan apa yang didapat di sini, memilih jalur karirnya masing-masing, entah itu mau profesional di Kala Group atau buka usaha. Nah, itu sih ya harapannya, dan semoga tidak melupakan kampus ya. Itu saja sih. Ya. Ada pesan khusus nggak Pak buat angkatan saya, angkatan 1, kayak misal dunia kerja tidak segampang di kampus atau apa gitu Pak? Iya, pesannya ya. Kalau maksudnya kan ada 2 nih, biasa kan
nggak mungkin juga langsung jadi profesional semua ya. Iya benar Pak. Ya pesannya sih kalau yang memilih jalur pebisnis itu, pesan saya sih kalau sekali gagal jangan merasa kayak langsung tidak ada yang menemani, depresi dan segala macam. Kalau gagal balik ke kampus, diskusi sama dosen, mau itu dikasih bimbingan atau apa segala macam, itu kami masih terbuka. Seperti itu, kampus masih terbuka. Jadi pesannya sih seperti itu. Jadi maksudnya jangan sampai gagal di luar terus merasa kayak sudah patah semangat seperti apa. Selalu ada jalan istilah pulang begitu. Maksudnya jadikan kampus ini sebagai jalan kalian pulang. Gitu. Jadi nanti ada lagunya jalan. Jadi itu pesannya kalau untuk yang pebisnis. Tapi kalau untuk yang profesional, semua yang kalian pelajari di sini semoga kalian bisa kembangkan lagi di dunia kantor ya, di dunia kerja, karena karyawan itu sebenarnya dari dirinya sendiri saja yang mau mengembangkan diri. Kalau kita mau improve, pasti jenjang karir juga akan semakin bagus. Pesannya sih itu. Apa yang didapatkan di sini semoga bisa dikembangkan terus. Baik. Semangat. Sekian saya jawab diskusi sama Pak Farul. Sudah terjawab ya. Iya, sudah terjawab ya. Teman-teman podcast 1 SKS tadi sudah bincang-bincang. Sebenarnya ini untuk kita flashback ya. Kita flashback kayak Dian dari tahun 2019 di sini di kampus ini, saya juga meskipun masih baru tapi sudah mengenal beberapa mahasiswa juga. Itu cuma flashback bagaimana kampus ini akan sebentar lagi akan melahirkan lulusan ya. Insyaallah. Amin. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Siniar Kala Institute. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.